Karena firasatku tidak enak dan sering merasa lemas, aku nekat memasang CCTV di rumahku sendiri. Malam itu, aku memutar rekamannya. Jantungku seakan berhenti. Ternyata suami dan mertuaku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Beberapa minggu terakhir ini, hidupku terasa salah. Aku, Afna, seorang wanita yang selalu mengandalkan logika dan jadwal yang teratur, mulai dihantui firasat. Ada sesuatu yang janggal di rumahku sendiri. Perasaan ini dingin, merayap di bawah kulitku setiap kali aku melangkahkan kaki melewati pintu depan. Awalnya aku mengabaikannya, menyalahkan kelelahan dan tekanan pekerjaan di kantor. Sebagai manajer proyek, aku terbiasa dengan tenggat waktu yang ketat dan rapat yang panjang. Wajar jika tubuhku protes. Setiap pulang kerja, rasa pusing dan lemas yang luar biasa langsung menyerangku. Hijab yang kugunakan terasa lebih berat dari biasanya, dan pandanganku sering berkunang-kunang. Suamiku, Hikam, akan langsung menyambutku dengan senyum. Di belakangnya, Ibu Lilis, ibu mertuaku, sudah siap sedia. Beliau tinggal bersama kami sejak setahun lalu, alasannya untuk membantu mengurus rumah tangga agar aku bisa fokus berkarir. Sudah pulang, sayang, sapa Hikam, mengambil tas kerjaku. Ayo, Afna, diminum dulu jamu buatannya ibu. Ibu Lilis akan menimpali dari dapur. Beliau selalu muncul dengan segelas minuman herbal hangat. Warnanya pekat dan aromanya kuat. Ini resep khusus. Nak, biar staminamu kuat, tidak gampang sakit. Aku tersenyum dan meminumnya, meskipun sejujurnya aku tidak terlalu suka rasanya. Tapi aku menghargai perhatian mereka. Hikam dan ibunya begitu suportif pada karierku. Mereka adalah keluarga yang sempurna. Setidaknya, itulah yang selalu kupikirkan. Kejanggalan itu tidak hanya soal fisik. Barang-barang pribadiku sering berpindah tempat. Sisir yang kuletakkan di meja rias, tiba-tiba ada di laci kamar mandi. Buku catatan yang selalu ada di tas kerjaku, kutemukan di bawah tumpukan majalah di ruang keluarga. Itu hal-hal kecil, sangat kecil, sehingga aku merasa konyol jika membesarkannya. Hikam hanya tertawa jika aku mengeluh. Kamu itu kecapean saja, Afna, katanya sambil memijat bahuku. Makanya otakmu jadi buntu. Perlu liburan kita. Aku ingin sekali mempercayainya. Tapi firasat itu semakin kuat. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, kini terasa mengancam. Puncaknya adalah kemarin lusa. Aku terbangun di tengah malam karena mual hebat. Saat aku ke kamar mandi, aku melihat Ibu Lilis baru saja keluar dari kamarku. Pukul 3 pagi. Ibu sedang apa? Tanyaku, suaraku serak. Beliau tampak sedikit kaget, tapi cepat menguasai diri. Ah, ini, Nak. Ibu tadi dengar kamu batuk-batuk kecil dalam tidur. Ibu mau ambilkan minum, tapi kamu keburu bangun. Ya sudah, ibu balik ke kamar dulu. Penjelasannya masuk akal. Tapi cara beliau berjalan terburu-buru dan tangannya yang seperti menyembunyikan sesuatu di balik daster, membuat alarm di kepalaku berbunyi. Kecurigaanku memuncak pagi ini. Ibu Lilis sangat bangga dengan kebersihannya. Dapur selalu kinclong, tidak ada debu sedikit pun. Tapi saat aku hendak membuang bungkus teh ke tempat sampah di bawah wastafel, mataku menangkap sesuatu. Di dasar tempat sampah, di bawah kantong plastik hitam yang baru diganti, ada sebuah saset kecil berwarna perak. Saset itu kosong, tanpa merek, hanya ada kode produksi aneh di sudutnya. Aku mengambilnya dengan tisu. Ada sisa-sisa bubuk putih di dalamnya. Aku mengendusnya. Tidak berbau. Kenapa saset ini disembunyikan di bawah kantong sampah? Kenapa tidak dibuang biasa? Jantungku berdebar. Firasat itu kini bukan lagi sekadar perasaan, tapi sebuah peringatan bahaya. Kelelahanku, pusingku, barang-barang yang berpindah tempat, Ibu Lilis di kamarku jam 3 pagi, dan sekarang bubuk misterius ini. Aku tidak bisa lagi mengandalkan logika bahwa semua ini hanya kebetulan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahku sendiri saat aku tidak ada. Siang itu, di sela-sela jam makan siang kantor, aku membuat keputusan. Aku tidak bilang pada Hikam atau Ibu Lilis. Aku memesan 3 unit kamera CCTV nirkabel secara daring, meminta pengiriman ekspres hari itu juga. Aku beralasan pada atasanku bahwa aku merasa tidak enak badan dan meminta izin pulang lebih cepat. Pukul 3 sore, rumah kosong. Hikam masih di kantor. Ibu Lilis sedang ada jadwal pengajian rutin di kompleks. Paket CCTV-ku sudah tiba.
Tanganku gemetar saat membukanya. Aku memasangnya dengan cepat. Satu di sudut ruang tamu, mengarah ke sofa dan pintu utama. Satu di dapur, tersembunyi di antara stoples bumbu, menghadap ke meja makan dan kompor. Dan yang terakhir, yang paling membuatku merasa bersalah sekaligus takut, aku letakkan di dalam kamar tidur kami. Di atas rak buku, terhalang setumpuk buku tebal, lensanya mengarah lurus ke tempat tidur dan meja rias. Aku menghubungkan semuanya ke ponselku. Aku merasa seperti pengkhianat, melanggar privasi suamiku dan ibu mertuaku. Tapi rasa takut yang menusuk di dadaku jauh lebih besar. Aku harus tahu. Apapun kebenarannya, aku harus siap. Malam ini, setelah aku pulang, aku akan melihat rekamannya. Aku memaksakan diri bekerja lembur hari itu. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut orang-orang di sekitarku bisa mendengarnya. Notifikasi di ponselku menunjukkan bahwa CCTV di rumah mendeteksi gerakan beberapa kali. Ibu Lilis sudah pulang. Hikam juga sudah di rumah. Aku membalas pesan Hikam yang menanyakan kapan aku pulang. Mengatakan bahwa ada pekerjaan mendadak dan mungkin akan sangat larut. Aku berbohong. Aku hanya butuh waktu. Pukul 8 malam, aku akhirnya memarkir mobilku di garasi. Aku menarik napas panjang. Udara terasa berat dan menyesakan. Aku masuk ke rumah. Suasananya normal. Hikam sedang menonton televisi, dan Ibu Lilis sedang di dapur, mungkin menyiapkan makan malam untukku. Baru pulang. Afna, sapa Ibu Lilis dengan senyum lembutnya yang biasa. Pasti capek sekali. Ayo, makan dulu. Ibu sudah siapkan sup hangat dan jamu spesialmu. Hikam menghampiriku. Wajahmu pucat sekali. Sayang, pekerjaanmu berat ya? Sini, biar aku pijat nanti. Perhatian mereka terasa seperti jarum yang menusuk kulitku. Aku tersenyum kaku. Terima kasih, Bu. Hikam. Aku mau ke kamar mandi dan bersih-bersih dulu. Nanti aku susul makan. Aku berbohong lagi. Aku tidak ke kamar mandi. Aku langsung menuju ruang kerja di lantai atas, satu-satunya ruangan yang aku tahu tidak akan dimasuki oleh mereka. Aku mengunci pintu di belakangku. Tanganku gemetar hebat saat mengeluarkan ponsel. Aku membuka aplikasi CCTV. Aku memutar rekaman dari dapur lebih dulu, sekitar pukul 5 sore. Ibu Lilis ada di sana. Beliau terlihat sedang meracik jamu yang biasa ku minum. Beliau mengambil jahe, kunyit, kencur, semua bahan yang biasa beliau sebutkan. Lalu, beliau berhenti. Beliau melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada siapa-siapa. Kemudian, Ibu Lilis merogoh saku dasternya. Beliau mengeluarkan botol kecil berwarna coklat gelap, tanpa label. Beliau membuka tutupnya, dan dengan hati-hati menuangkan beberapa tetes cairan dari botol itu ke dalam gelas jamu yang disiapkan untukku. Setelah itu, beliau mengaduknya perlahan, lalu meletakkan botol itu kembali ke sakunya. Napasku tercekat. Apa itu? Obat? Vitamin tambahan? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Aku memaksakan diri untuk tenang. Mungkin ada penjelasan logis. Aku beralih ke rekaman kamar tidur, sekitar pukul 4 sore, sebelum Hikam pulang. Ibu Lilis masuk ke kamarku. Beliau tidak sedang bersih-bersih. Beliau langsung menuju meja riasku. Beliau membuka laci, mengambil botol diffuser aromaterapi yang selalu kunyalakan sebelum tidur. Beliau membukanya, lalu menuangkan cairan dari botol coklat yang sama ke dalamnya. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Tidak cukup dijamu, beliau juga menaruhnya di aromaterapi yang kuhirup semalaman. Belum selesai. Beliau kemudian berjalan ke sisi tempat tidurku. Dari saku yang lain, beliau mengeluarkan saset perak, sama persis seperti yang kutemukan di tempat sampah. Beliau merobeknya, dan dengan gerakan yang sangat pelan dan terkendali, beliau menaburkan bubuk putih halus dari saset itu ke atas bantalku. Beliau menepuk-nepuk bantal itu pelan, seolah merapikannya, menyebarkan bubuk itu agar tidak terlihat. Aku menutup mulutku, menahan jeritan. Ya Tuhan, apa yang beliau lakukan? Aku kembali ke rekaman dapur. Pukul 6:30 malam. Hikam sudah pulang. Dia masuk ke dapur, di mana Ibu Lilis sedang menyiapkan makan malam. Bagaimana, Bu? Tanya Hikam, suaranya pelan, tapi terekam jelas oleh mikrofon CCTV. Ibu Lilis menoleh. Wajah lembut keibuannya hilang. Yang ada hanya ekspresi dingin dan datar. Semua beres. Dosis di jamunya sudah Ibu tambahkan. Di bantal dan diffusernya juga. Apa ini tidak terlalu lambat, Bu? Hikam terdengar tidak sabar. Aku sudah muak berpura-pura menjadi suami yang baik untuk wanita sok sibuk itu. Hutang-hutangku semakin menumpuk. Jantungku serasa berhenti berdetak.
Aku syok tak percaya. Hikam. Suamiku. Ibu Lilis meletakkan pisau di tangannya. Sabar. Kita harus membuatnya terlihat alami. Kita tidak bisa membuatnya mati mendadak. Biar orang mengira dia sakit karena kelelahan kerja. Beliau tertawa kecil, suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Sedikit demi sedikit racun ini akan melumpuhkan organnya. Dokter manapun hanya akan mendiagnosisnya sebagai kelelahan kronis atau kegagalan organ karena stres. Setelah wanita berhijab itu tiada, semua hartanya perusahaan yang dia bangun rumah ini, semua akan jadi milikmu, Hikam. Milik kita. Aku tidak bisa bernapas. Tubuhku bergetar hebat. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini bukan pencurian. Ini adalah rencana pembunuhan. Rencana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suamiku sendiri dan ibu mertuaku. Mereka meracuniku. Perlahan-lahan. Setiap hari. Dengan senyum di wajah mereka. Darah serasa surut dari wajahku, meninggalkan rasa dingin yang membekukan. Aku menatap layar ponsel, melihat dua orang yang paling kucintai dan kupercayai di dunia ini, sedang merencanakan kematianku dengan begitu tenang. Mereka adalah monster. Dan aku telah tidur di samping monster itu setiap malam. Dinding ruang kerja seakan merapat, menghimpitku. Aku menekan tombol, stop, pada rekaman itu. Hening. Satu-satunya suara adalah deru napasku yang tersengal dan detak jantungku yang berpacu liar di dalam dada. Rasanya seperti baru saja berlari maraton, tapi aku tidak bergerak 1 inci pun dari kursiku. Dingin. Tiba-tiba aku merasa sangat dingin. Rasa dingin itu menjalar dari telapak kakiku, naik ke tulang punggungku, dan membekukan otakku. Monster. Mereka adalah monster. Kata itu bergema di kepalaku. Monster yang tersenyum. Monster yang menyiapkanku jamu. Monster yang tidur di sampingku. Air mataku mulai mengalir, panas dan deras. Tapi ini bukan tangisan kesedihan. Ini tangisan amarah. Amarah yang begitu pekat dan murni, begitu mendidih, hingga rasanya bisa membakar rumah ini sampai ludes. Rasa syok yang membekukan itu perlahan mencair, digantikan oleh api yang membara. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir wanita berhijab yang sibuk bekerja ini bodoh dan gampang ditipu. Mereka pikir mereka bisa mengambil semuanya dariku, bahkan hidupku. Tidak. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan menjerit. Jika aku lari sekarang, mereka akan menang. Mereka akan memutar cerita, mengatakan aku stres, aku gila, lalu memasukkanku ke rumah sakit jiwa sementara mereka melanjutkan rencana. Tidak. Aku akan tetap di sini. Di rumah ini, rumahku. Jika mereka ingin bermain, aku akan bermain. Tapi kita akan bermain dengan caraku. Aku mengambil beberapa napas dalam-dalam, memaksa tubuhku yang gemetar untuk tenang. Aku menghapus sisa air mata di pipiku, memastikan tidak ada jejak. Aku harus turun. Aku harus menghadapi mereka. Aku harus meminum jamu spesial itu, atau setidaknya, berpura-pura meminumnya. Aku membuka kunci pintu dan berjalan menuruni tangga. Setiap langkah terasa berat. Aku bisa mencium aroma sup hangat dari dapur. Aroma yang dulu terasa seperti rumah, kini berbau seperti kematian. Keduanya ada di meja makan, menungguku. Lama sekali. Afna, kamu tidak apa-apa? Tanya Ibu Lilis, wajahnya dipenuhi topeng kekhawatiran yang kini terlihat sangat menjijikan. Ya, Bu. Maaf. Tadi perutku mendadak mual sekali. Jawabku, memaksakan suara lemah. Ini adalah peran baruku. Aku adalah wanita sakit yang semakin parah. Aku harus meyakinkan mereka bahwa racun mereka bekerja. Hikam berdiri dan memapahku ke kursi. Sentuhannya di lenganku terasa seperti bara api. Aku ingin menepisnya, menjerit. Tapi aku menahannya. Aku duduk. Di depanku ada semangkuk sup dan segelas jamu yang masih sedikit hangat. Ayo diminum, sayang, kata Hikam lembut. Biar badanmu enakan. Aku mengambil gelas jamu itu. Tanganku sengaja kubuat sedikit gemetar. Aku membawanya ke bibirku. Pura-pura menyesapnya sedikit, hanya membasahi bibirku, lalu aku terbatuk hebat. Uhuk. Maaf, Bu. Sepertinya, baunya terlalu kuat malam ini. Perutku benar-benar tidak bisa menerimanya. Aku meletakkan gelas itu kembali, isinya nyaris tidak berkurang. Wajah Ibu Lilis berubah sepersekian detik. Ada kilat kekecewaan di matanya sebelum beliau kembali memasang senyum lembut. Oh, begitu ya, Nak? Mungkin kamu terlalu lelah. Ya sudah, supnya dimakan. Setidaknya isi perutmu. Aku mengambil sendok. Aku mengaduk sup itu perlahan.
Aku memakannya sedikit sekali, mengunyahnya lama sekali. Aku mual, Hikam. Aku tidak kuat lagi. Aku mau istirahat saja. Hikam dan Ibu Lilis saling berpandangan. Aku melihatnya. Itu pandangan kepuasan. Rencana mereka berjalan lancar. Istri dan menantu mereka semakin lemah. Tentu, sayang, kata Hikam. Ayo, aku antar ke kamar. Di kamar, aku langsung ke kamar mandi. Aku memuntahkan sedikit sup yang terpaksa aku telan. Aku menyikat gigiku 2 kali, mencoba menghilangkan rasa racun yang seolah menempel di lidahku. Saat aku keluar, Hikam sedang menyalakan diffuser aromaterapi. Asap wangi langsung memenuhi ruangan. Nah, biar tidurmu nyenyak, katanya. Aku segera menutup hidung. Matikan, Hikam. Baunya membuatku pusing. Aku berakting panik. Aku tidak tahan wangi-wangian malam ini. Hikam tampak kesal sesaat, tapi dia menurut. Dia mematikannya. Lalu aku melihat bantal di tempat tidur. Bantal yang sudah ditaburi bubuk kematian. Aku berjalan ke lemari, mengambil botol air minum yang selalu kusimpan di sana. Aku sengaja menyenggolnya hingga tumpah, tepat di atas bantalku. Oh, ya ampun. Basah, seruku. Hikam menggeram pelan. Kamu ceroboh sekali sih, Afna. Maaf, aku sedang tidak fokus. Kepalaku pusing. Ya basah kuyup. Aku pakai bantal tamu saja ya, kataku, cepat-cepat menarik bantal dari lemari atas, membungkusnya dengan sarung bantal bersih. Bantal beracun itu kulempar ke keranjang pakaian kotor. Ibu Lilis pasti akan marah besok, tapi aku tidak peduli. Malam ini, aku aman dari bantal itu. Aku berbaring, memunggungi Hikam. Aku memejamkan mata, tapi aku tidak tidur. Setiap sel di tubuhku waspada. Aku mendengarkan napasnya. Aku menunggu. 1 jam berlalu. 2 jam. Akhirnya, aku mendengar Hikam bergerak. Dia pikir aku sudah tidur lelap. Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan ke arah balkon. Pintu kaca itu sedikit terbuka. Aku mendengar suaranya, berbisik pelan, tapi di keheningan malam, suaranya terdengar jelas. Sabar, sayang. Iya, aku tahu. Dia semakin lemah. Sepertinya tidak akan lama lagi, katanya. Ada jeda. Dia mendengarkan orang di seberang telepon. Tentu saja aku merindukanmu. Aku muak harus berpura-pura menyentuh wanita berhijab itu. Setelah dia tiada, kita bisa hidup tenang. Selamanya. Uangnya akan jadi milik kita. Dunia seakan runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Jadi bukan hanya mereka berdua. Ada orang ketiga. Ada wanita lain. Suamiku tidak hanya merencanakan pembunuhanku demi harta bersama ibunya. Dia melakukannya demi wanita simpanannya. Amarah dingin yang tadi kurasakan kini berubah menjadi es yang tajam. Es yang siap menusuk balik. Mereka semua akan membayar. Aku bersumpah. Pagi harinya, aku menjalankan peranku dengan sempurna. Aku bangun dalam keadaan lebih buruk. Wajahku sengaja kupucatkan dengan bedak tipis, dan aku berjalan terhuyung-huyung keluar kamar. Aku bilang pada Hikam dan Ibu Lilis bahwa aku akan mengambil cuti sakit selama beberapa hari. Aku tidak kuat ke kantor. Hikam. Badanku rasanya remuk semua, kataku dengan suara lirih. Tentu, sayang. Kamu harus istirahat total, kata Hikam. Aku bisa melihat sorot mata kemenangannya. Dia pikir aku akan terbaring lemah di tempat tidur, menunggu ajal. Ibu Lilis mengangguk setuju. Benar, Nak Afna. Kamu di kamar saja. Biar nanti ibu antarkan bubur dan jamu ke kamar. Ini adalah jebakan sekaligus kesempatanku. Mereka memberiku panggung untuk berakting, dan aku akan memanfaatkannya. Aku mengunci diri di kamar dengan alasan ingin tidur. Begitu aku mendengar mobil Hikam meninggalkan garasi dan Ibu Lilis sibuk di dapur bawah, aku mulai bergerak. Aku butuh sekutu. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa kupercayai. Sepupuku, Indra. Dia seorang pengacara yang cerdas dan teliti. Aku meneleponnya menggunakan ponsel keduaku, ponsel lama yang kusimpan untuk keadaan darurat dan tidak diketahui Hikam. Indra, aku berbisik, meskipun aku tahu aku sendirian di lantai atas. Ini aku, Afna. Aku dalam bahaya besar. Aku tidak bisa bicara lama. Aku butuh bantuanmu. Ini soal hidup dan mati. Indra, yang biasanya santai, langsung serius mendengar nada suaraku. Afna, ada apa? Kamu di mana? Aku di rumah. Dengar, Hikam dan Ibu Lilis, mereka meracuniku. Perlahan-lahan.
Aku punya buktinya. Rekaman CCTV, kataku cepat, menahan isak tangis. Hening sejenak di seberang. Ya Tuhan, Afna. Oke. Tenang. Kamu aman sekarang? Apa yang kamu butuhkan? Aku butuh bukti fisik. Aku butuh sampel racun ini diuji. Dan aku tidak tahu harus bagaimana. Suaraku akhirnya pecah. Dengar aku, kata Indra tegas. Jangan makan atau minum apapun lagi dari mereka. Sembunyikan air minum botolan dan makanan ringan di kamarmu. Aku akan mengatur tes laboratorium swasta. Kita tidak bisa pakai jalur resmi dulu. Apa kamu bisa mendapatkan sampelnya? Aku bisa. Bagus. Aku juga akan menyewa detektif swasta. Kita perlu tahu seberapa dalam ini. Kita perlu tahu siapa wanita yang dihubungi Hikam semalam. Aku terkejut. Kamu tahu soal wanita itu? Kamu bilang dia menelepon seseorang. Aku pengacara, Afna. Motif seperti ini jarang berdiri sendiri. Biasanya ada 3 hal. Uang, dendam, atau wanita lain. Dalam kasusmu, sepertinya ketiganya. Setelah menutup telepon, aku memakai sarung tangan karet yang selalu kusimpan untuk membersihkan perhiasan. Aku bergerak cepat. Aku mengambil botol diffuser dari kamar Hikam. Aku mengambil botol kecil air mineral, mengisinya sedikit dengan sisa jamu semalam yang masih ada di gelas di meja makan. Lalu, bagian tersulit. Aku harus masuk ke kamar Ibu Lilis. Aku tahu di mana beliau menyimpan kunci kamar. Selalu di bawah pot tanaman hias palsu di lorong. Aku mengambilnya, membuka pintu kamarnya yang rapi. Jantungku berdebar kencang. Aku mencari botol coklat kecil itu. Di laci meja rias, di bawah tumpukan mukena, di dalam lemari obat. Tidak ada. Akhirnya, aku menemukannya. Terselip di dalam kantong daster kotor yang tergantung di balik pintu. Aku mengambilnya. Tanganku gemetar saat menyadari betapa cerobohnya dia, atau betapa percayanya dia bahwa aku tidak akan pernah curiga. Aku juga mengambil 1 saset perak yang kutemukan di sana. Aku tidak mengambil bantal. Itu terlalu berisiko. Tapi aku punya cukup bukti. Aku harus keluar rumah. Aku bilang pada Ibu Lilis bahwa aku perlu ke apotek untuk membeli obat pereda nyeri yang biasa kupakai. Kenapa tidak minta Hikam? Tanyanya, curiga. Dia sedang rapat. Aku tidak mau mengganggunya. Aku pesan taksi online saja. Sebentar kok, kataku. Aku memakai hijab panjang yang menutupi sebagian wajahku, kacamata hitam, dan masker. Aku terlihat seperti orang sakit sungguhan. Aku memesan taksi ke apotek, tapi di tengah jalan, aku meminta sopir berhenti di sebuah mal. Dari mal, aku memesan taksi lain ke alamat yang diberikan Indra. Sebuah gedung kantor kecil yang tampak biasa saja. Indra sudah menungguku di lobi. Wajahnya tegang. Tanpa banyak bicara, dia membawaku ke lantai 3. Laboratorium itu tersembunyi, tidak ada papan nama. Kami menyerahkan semua sampel yang kubawa. Cairan jamu, cairan diffuser, bubuk dari saset, dan cairan dari botol coklat Ibu Lilis. Hasilnya akan keluar dalam 24 jam, kata analis lab itu. Kami akan memprioritaskannya. Bagus, kata Indra. Afna, sekarang kamu harus kembali ke rumah sebelum mereka curiga. Ingat, kamu sakit. Kamu lemah. Teruslah bermain peran. Kembali ke rumah adalah bagian terberat. Aku harus kembali ke sarang ular itu. Selama 2 hari berikutnya, aku hidup dalam neraka. Aku berpura-pura semakin lemah. Aku nyaris tidak makan apa-apa selain biskuit dan air mineral yang kusimpan di ruang kerjaku. Aku membuang bubur dan jamu buatan Ibu Lilis ke toilet saat dia tidak melihat. Pada hari ketiga, Indra meneleponku. Hasilnya keluar, Afna. Kamu harus duduk. Katakan saja, Indra. Itu arsenik. Dosis rendah, tapi konsisten. Dan bubuk di bantal itu campuran spora jamur langka yang jika terhirup terus-menerus akan menyebabkan kerusakan paru-paru dan kelumpuhan saraf. Cairan di diffuser juga sama. Ini adalah rencana pembunuhan yang sangat terencana, Afna. Mereka bukan amatir. Aku memejamkan mata. Mendengarnya secara ilmiah membuatnya semakin nyata. Ada lagi, kata Indra, suaranya berat. Laporan pertama dari detektif swasta sudah masuk. Aku akan mengirimkan fotonya padamu sekarang. Bersiaplah. Ponselku bergetar. Sebuah email masuk. Aku membukanya. Di layar, aku melihat Hikam. Suamiku. Dia sedang duduk di sebuah kafe mewah, tertawa lepas. Di depannya, seorang wanita sedang tersenyum, dan tangan mereka bertaut di atas meja. Darahku membeku.
Aku mengenal wanita itu. Aku sangat mengenalnya. Dia adalah Sarah, mantan asisten pribadiku. Wanita yang kupecat 2 tahun lalu, karena aku pikir dia tidak kompeten, dan sering melakukan kesalahan administrasi yang merugikan perusahaan. Kini aku sadar. Itu bukan ketidakbecusan. Itu bukan kesalahan. Itu adalah sabotase. Rencana mereka telah berjalan jauh lebih lama daripada yang pernah kubayangkan. Foto itu membakar mataku. Sarah, wanita yang dulu sering kubawakan oleh-oleh dari perjalanan bisnis. Wanita yang kuajari seluk-beluk perusahaan. Dia, Hikam, dan Ibu Lilis. Mereka bertiga telah menari di atas penderitaanku. Sekarang aku mengerti. Kesalahan-kesalahan administrasi yang dilakukan Sarah dulu bukanlah kecerobohan. Kehilangan klien penting. Kesalahan penjadwalan. Itu semua adalah sabotase yang disengaja. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Amarahku kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan tajam. Ini bukan lagi hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang keadilan. Aku melanjutkan peranku sebagai wanita sakit. Hari-hariku kuhabiskan di kamar. Aku mengeluh bahwa aku tidak bisa menelan makanan padat lagi. Ibu Lilis, dengan topeng cemasnya, kini membuatkanku bubur encer. Tentu saja, aku tidak memakannya. Aku membuangnya ke kloset saat dia pergi, lalu membersihkan sisanya dengan tisu basah. Aku hanya hidup dari biskuit kering dan air mineral botolan yang kusimpan rapat-rapat di dalam lemari pakaianku, di balik tumpukan hijab. Semakin aku menolak makanan dan jamu mereka, semakin gelisah mereka. Aku bisa melihatnya. Keterkejutan mereka bahwa aku masih bertahan, meski sudah tidak mau diracuni secara aktif, membuat mereka bingung. Atau mungkin, mereka frustrasi karena aku tidak mati sesuai jadwal. Aku butuh tahu lebih banyak. CCTV di kamar dan dapur hanya memberiku gambaran apa yang mereka lakukan. Aku butuh tahu mengapa. Mengapa kebencian ini begitu dalam? Mengapa suamiku sendiri, yang dulu ku kenal lembut, bisa berubah menjadi monster? Aku menghubungi Indra lagi. Aku butuh alat penyadap. Bisikku di telepon. Sesuatu yang kecil. Sesuatu yang bisa kutaruh di ruang keluarga. Indra tidak bertanya. 2 jam kemudian, seorang kurir mengantarkan paket berisi suplemen herbal untukku. Di dalam botol suplemen itu, di antara kapsul-kapsul, ada sebuah alat penyadap kecil berwarna hitam, seukuran kancing baju. Menanamnya adalah hal tersulit. Aku menunggu sampai Ibu Lilis pergi ke pasar. Aku berjalan perlahan keluar kamar, berpura-pura terbatuk-batuk dan memegangi dinding untuk menopang tubuh. Aku sengaja jatuh di dekat rak televisi di ruang keluarga. Aduh, seruku pelan. Hikam, yang sedang membaca koran di sofa, terkejut. Afna, kamu kenapa jalan-jalan? Harusnya di kamar. Aku hanya bosan. Mau ambil minum, kataku, terengah-engah. Saat dia membantuku berdiri, tanganku yang gemetar dengan cepat menempelkan alat penyadap itu di balik bingkai foto pernikahan kami yang besar. Bingkai foto yang ironisnya menampilkan kami berdua tersenyum bahagia. Malam itu, aku mendapatkan jawabannya. Aku berbaring di tempat tidur, pura-pura tertidur lelap. Di telingaku tersumpal earphone nirkabel yang terhubung ke ponsel keduaku. Di ruang keluarga di lantai bawah, Hikam dan Ibu Lilis sedang berbicara. Awalnya hanya keluhan. Dia tidak mau makan lagi, Bu. Jamunya utuh. Buburnya dibuang, kata Hikam. Suaranya terdengar kesal. Dia juga tidak mau pakai diffuser dan bantalnya sudah dia ganti. Apa dia curiga? Curiga atau tidak masalah, jawab Ibu Lilis dingin. Tubuhnya sudah telanjur menyerap banyak. Dia sudah lemah. Tinggal menunggu waktu. Tapi berapa lama lagi? Sarah sudah tidak sabar. Hutang-hutangku juga, desak Hikam. Sabar, bentak Ibu Lilis. Kamu ini sama saja seperti ayahmu. Tidak sabaran, selalu ingin instan. Ada hening sejenak. Aku menahan napas. Jangan samakan aku dengan dia, Bu, geram Hikam. Oh, tentu saja tidak. Dia laki-laki lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa selain mati. Kamu setidaknya berguna. Suara Ibu Lilis berubah menjadi desisan penuh kebencian. Kamu tahu, Hikam, kenapa aku memilih wanita ini untukmu? Kenapa harus Afna? Karena dia kaya, jawab Hikam datar. Bukan hanya itu, bodoh, sentak Ibu Lilis. Ini tentang dendam. Ini tentang kehormatan keluarga kita yang diinjak-injak. Aku mengerutkan kening. Keluarga apa? Ayahmu, Ibu Lilis melanjutkan,
Suaranya kini bergetar karena amarah yang tertahan. Ayahmu, almarhum suamiku, dia adalah rekan bisnis ayah Afna. Mereka membangun usaha dari nol. Tapi ayah Afna licik. Dia menipu suamiku. Dia memalsukan dokumen, mengambil alih semua aset, dan menendang ayahmu keluar hanya dengan pesangon yang menyedihkan. Aku terperangah. Ayahku? Ayahku yang jujur dan baik hati? Tidak mungkin. Ayahmu tidak terima. Dia hancur. Dia jatuh sakit. Stres, depresi, dia meninggal dalam keadaan bangkrut dan terhina. Sementara ayah Afna, dia hidup makmur di atas penderitaan kita. Dia membangun perusahaannya yang besar itu di atas bangkai ayahmu. Aku tahu ayah Hikam meninggal saat Hikam masih kecil, tapi Hikam tidak pernah bercerita detail. Dia selalu bilang itu kecelakaan. Dan aku, kata Ibu Lilis lagi, aku harus hidup melarat. Aku bukan istri pertamanya. Aku hanya istri siri yang tidak diakui, yang harus membesarkan kamu, anak haramnya, sendirian. Jantungku serasa diremas. Jadi, Ibu Lilis bukan ibu kandung Hikam. Dan Hikam, aku bersumpah di atas makamnya. Aku akan membalas semuanya. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milik kita. Aku membesarkanmu, Hikam, dengan satu tujuan. Untuk menghancurkan keluarga mereka dari dalam. Pernikahanmu dengan Afna adalah langkah pertamanya. Kematiannya adalah langkah terakhir. Aku mual. Jadi ini semua, seluruh hidupku, adalah sebuah panggung sandiwara yang dirancang oleh wanita tua pendendam ini. Hikam bukanlah korban. Dia adalah alat yang diasah dengan kebencian. Dan Sarah? Dia mungkin hanya umpan untuk menjaga agar Hikam tetap patuh. Mereka terdiam lama. Lalu aku mendengar suara Hikam. Jadi, apa rencana selanjutnya? Dia tidak mau diracun lagi. Kita percepat, kata Ibu Lilis mantap. Minggu depan ulang tahun pernikahan kalian. Kan? Kita akan adakan pesta kecil. Perayaan. Kita undang beberapa teman dekat. Di depan semua orang, kita akan berikan dia minuman spesial. Sampanye atau jus kesukaannya. Di depan orang? Tentu saja. Kita akan bersulang untuk kesembuhannya. Dia meminumnya. Lalu dia kolaps. Jantungnya berhenti. Semua orang akan melihatnya. Mereka akan bersaksi betapa kita sudah merawatnya dengan baik. Betapa dia sakit-sakitan. Betapa tragisnya. Tidak akan ada yang curiga. Itu akan jadi penutup yang sempurna. Aku memejamkan mata. Ulang tahun pernikahanku. Hari yang seharusnya sakral, akan mereka jadikan hari eksekusiku. Baik. Jika mereka ingin pesta, aku akan beri mereka pesta. Pesta yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Aku tidak tidur malam itu. Setelah rekaman percakapan itu berhenti, aku berbaring dalam kegelapan. Kebencian, dendam, pengkhianatan. Aku membiarkan semua racun emosional itu mengalir dalam diriku, bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk menguatkanku. Pagi harinya, aku bukan lagi Afna yang ketakutan. Aku adalah seorang jenderal yang sedang merencanakan perang. Langkah pertamaku adalah menghubungi Indra. Aku menceritakan semua yang kudengar. Tentang dendam Ibu Lilis. Tentang status Hikam. Tentang rencana pesta ulang tahun pernikahan. Suara Indra di seberang telepon terdengar tegang. Afna, ini gila. Ini lebih besar dari yang kita duga. Kita harus segera mengeluarkanmu dari sana. Tidak, kataku tegas. Aku tidak akan lari. Jika aku lari, mereka akan lolos. Mereka akan menghilang. Tidak, Indra. Kita akan gunakan pesta itu. Kita akan gunakan keserakahan mereka untuk melawan mereka. Apa rencanamu? Mereka ingin uangku. Mereka ingin hartaku. Kalau begitu, kita akan biarkan mereka berpikir mereka akan mendapatkannya. Bahkan lebih, kataku. Rencana itu terbentuk dengan cepat, didorong oleh amarah yang dingin dan logika yang tajam. Indra adalah pengacara yang brilian. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Siang itu, aku melakukan akting terbaik dalam hidupku. Aku memanggil Hikam ke kamarku. Aku terlihat sangat lemah. Napasku pendek-pendek, dan aku berbaring miring seolah menahan sakit. Hikam, panggilku lirih. Dia mendekat. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang dibuat-buat, tapi matanya bersinar karena antisipasi. Dia pikir aku sekarat. Ya, sayang, kamu butuh sesuatu? Mau ibu buatkan bubur? Tidak. Aku menggeleng pelan. Aku rasa waktuku tidak lama lagi, Hikam.
Aku melihatnya menelan ludah. Jangan bicara begitu, Afna. Aku harus realistis, potongku. Aku sudah memikirkanmu. Memikirkan masa depanmu. Aku terbatuk pelan. Ada beberapa dokumen yang harus kamu tanda tangani. Dari pengacaraku. Kecurigaan langsung muncul di matanya. Dokumen apa? Pengacara? Tenang, kataku. Ini polis asuransi jiwa. Aku berbohong. Aku ingin memastikan kamu akan jadi satu-satunya penerima manfaat. Dan ada beberapa investasi, aku mau mengalihkan semuanya atas namamu. Aku tidak mau kamu repot setelah aku pergi. Mata Hikam langsung berbinar. Keserakahan mengalahkan kecurigaannya dalam sekejap. Asuransi jiwa. Pengalihan aset. Di otaknya, dia pasti sedang menghitung angka nol. Dia pikir aku, dalam kebodohanku, sedang menyerahkan segalanya padanya sebelum mati. Tentu, sayang, katanya, suaranya melembut, memegang tanganku. Apapun yang membuatmu tenang. Indra akan mengirim kurir khusus nanti sore, kataku, memejamkan mata. Tolong, kamu urus semuanya ya. Aku terlalu lelah. Pasti, sayang. Kamu istirahat saja. Indra tidak mengirim kurir. Dia mengirim rekannya yang menyamar. Dokumen yang dibawa bukanlah dokumen asuransi. Dokumen itu adalah surat kuasa penuh yang kutarik kembali, pembatalan semua hak akses Hikam ke rekening bersama, dan yang paling penting, dokumen pengalihan paksa semua aset yang pernah diatasnamakan bersama, kembali ke nama gadis Afna Hartono, berdasarkan bukti penipuan dan pemalsuan yang sudah dikumpulkan Indra. Dan di tumpukan paling bawah, diselipkan di antara lembaran-lembaran tebal yang tampak seperti lampiran polis, adalah surat perjanjian pelepasan hak atas rumah dan perusahaan. Hikam, yang dibutakan oleh janji jutaan rupiah dari asuransi jiwa, menandatangani setiap lembar di tempat yang sudah ditandai. Dia tidak membaca satu kata pun. Dia hanya melihat angka-angka di lembar asuransi palsu yang sengaja diletakkan Indra di bagian atas. Dia menandatangani kehancurannya sendiri dengan senyum di wajahnya. Sementara Hikam sibuk merayakan kemenangannya yang palsu, Indra dan timnya bekerja di belakang layar. Dalam hitungan jam, semua asetku diamankan. Rekening dibekukan. Surat kuasa baru didaftarkan. Hikam dan Ibu Lilis kini tinggal di rumahku, memakan makananku, sambil merencanakan pembunuhanku, tanpa mereka sadari bahwa mereka tidak lagi memiliki akses peser pun ke kekayaanku. Detektif swasta yang disewa Indra juga terus bekerja. Dia melacak pengeluaran Hikam dan Sarah. Ternyata, Hikam sudah menarik sejumlah besar uang dari rekening perusahaan, yang dia pikir masih bisa dia akses, dan memberikannya pada Sarah. Sarah, di sisi lain, tertangkap kamera sedang berada di agen properti, tampaknya sedang membeli rumah mewah atas namanya sendiri. Mereka tidak hanya merencanakan masa depan. Mereka sudah mulai membelanjakan uangku. Ini sempurna. Indra memastikan semua bukti transaksi gelap itu terdokumentasi dengan baik. Di rumah, persiapan pesta ulang tahun pernikahan dimulai. Ibu Lilis terdengar sangat bersemangat. Aku mendengarnya lewat penyadap, memesan catering mahal, bunga impor, dan sampanye terbaik. Ini harus jadi malam yang berkesan untuk Afna, katanya pada Hikam di telepon, diakhiri dengan tawa kecil yang jahat. Oh, tentu saja, Bu, jawab Hikam. Malam yang sangat berkesan. Aku berbaring di tempat tidurku, mendengarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri. Mereka sibuk menyiapkan pesta. Aku sibuk menyiapkan daftar tamu. Daftar tamuku sedikit berbeda. Selain beberapa teman yang benar-benar peduli padaku, Indra juga sudah mengkonfirmasi kehadiran beberapa tamu istimewa. Tim pengacara, notaris, 2 orang petugas kepolisian berpakaian preman, dan seorang jurnalis investigasi ternama yang haus akan cerita besar. Panggung telah disiapkan. Gaun untuk malam eksekusiku sudah tergantung di lemari. Bukan gaun untukku. Gaun untuk mereka. Malam pesta ulang tahun pernikahan kami tiba. Rumahku, yang selama berminggu-minggu terasa seperti kuburan yang dingin, kini disulap menjadi panggung pertunjukan. Ibu Lilis benar-benar berusaha keras. Ada bunga lili putih di setiap sudut. Ironis sekali, bunga yang melambangkan kesucian, kini terasa seperti bunga pemakaman. Aroma wangi mereka bercampur dengan bau makanan lezat dari catering mahal. Musik instrumental lembut mengalun, menciptakan suasana elegan yang palsu. Aku duduk di depan meja rias, membiarkan penata rias yang disewa Ibu Lilis merias wajahku. Kita buat Mbak Afna terlihat segar, ya, katanya riang. Aku hanya tersenyum tipis. Aku memintanya untuk membuat riasanku sepucat mungkin, dengan lingkaran hitam samar di bawah mata. Aku ingin terlihat natural,
jangan terlalu tebal. Aku sedang tidak sehat, kataku. Dia menurutinya, dan hasilnya sempurna. Aku terlihat rapuh, cantik, dan sekarat. Hijab berwarna gading muda membingkai wajahku, membuatku tampak seperti porselen yang siap pecah. Hikam masuk ke kamar. Dia mengenakan jas mahal yang aku tahu dia beli menggunakan uangku minggu lalu. Dia tampak luar biasa tampan, dan luar biasa menjijikan. Sayang, katanya, suaranya dibuat bergetar penuh emosi. Kamu cantik sekali. Dia mendekat, ingin mencium keningku. Aku menggeser wajahku sedikit. Jangan, Hikam. Nanti riasanku rusak. Aku lelah sekali. Apa pestanya harus sekarang? Aku memainkan peranku sampai akhir. Hanya sebentar, sayang, katanya, matanya bersinar. Teman-temanmu sudah datang. Mereka ingin melihatmu. Dia melihatku bukan sebagai istri, tapi sebagai pundi-pundi emas yang akan segera dia klaim. Indra datang menjemputku ke kamar. Sesuai rencana, aku akan menggunakan kursi roda. Agar kamu tidak lelah, Afna, kata Indra keras, agar Hikam bisa mendengar. Kondisimu belum stabil. Hikam mengangguk setuju. Tentu saja dia setuju. Semakin lemah aku terlihat, semakin baik bagi sandiwara mereka. Indra mendorong kursi rodaku keluar kamar. Saat kami di lorong, dia berbisik pelan. Semua siap. Polisi ada di dekat pintu keluar. Jurnalis ada di dekat meja minuman. Tim pengacara di sudut. Notaris di belakang. Panggungmu siap, Afna. Terima kasih, Indra, balasku, suaraku tak bergetar. Saat aku didorong memasuki ruang keluarga yang sudah penuh tamu, musik berhenti sejenak. Semua mata menoleh padaku. Ada tatapan kasihan. Ada yang tulus, dari teman-temanku yang benar-benar khawatir. Ada yang penuh antisipasi, dari tamu-tamu istimewa Indra. Dan ada tatapan dari Ibu Lilis. Beliau mengenakan gamis brokat mewah berwarna hijau zamrud, tampak agung dan keibuan. Beliau tersenyum padaku, senyum seorang malaikat. Malaikat maut. Beliau menghampiri, membenarkan selimut di pangkuanku. Selamat datang, nak. Selamat ulang tahun pernikahan. Ibu berdoa ini jadi malam yang indah untukmu. Terima kasih, Bu, kataku lemah. Pesta berlangsung. Orang-orang datang menyapaku silih berganti. Aku hanya tersenyum, mengangguk, dan sesekali terbatuk pelan. Hikam dan Ibu Lilis adalah tuan rumah yang sempurna. Mereka tertawa, menyapa tamu, memastikan gelas semua orang terisi. Mereka terlihat seperti keluarga yang berbakti, merawat anggota keluarga mereka yang sakit parah. Aku melihat jurnalis investigasi yang diundang Indra, Taufan. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya mengamati. Matanya yang tajam merekam setiap interaksi, setiap senyum palsu Hikam, setiap sentuhan, penuh kasih, Ibu Lilis. 1 jam berlalu. Akhirnya, momen itu tiba. Ibu Lilis bertepuk tangan pelan, meminta perhatian. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir di malam spesial putra saya, Hikam, dan menantu kesayangan saya, Afna, katanya, suaranya lembut. Meskipun kita tahu kondisi Afna sedang tidak baik, tapi cinta mereka berdua begitu kuat. Kami ingin merayakannya. Hikam mengambil alih. Dia berdiri di samping kursi rodaku, satu tangan diletakkan di bahuku. Aku bisa merasakan keringat dingin di telapak tangannya. Dia gugup. Tentu saja, ini adalah adegan puncaknya. Terima kasih semua, kata Hikam, suaranya dibuat serak. Melihat istri saya, Afna, berjuang setiap hari, itu berat. Tapi malam ini, dia adalah wanita terkuat yang saya kenal. Dia menatapku. Sayang, aku mencintaimu. Sangat. Para tamu wanita mulai terlihat terharu. Teman-temanku menatap Hikam dengan kagum. Betapa setianya suami ini. Dan untuk merayakan cinta kami, lanjut Hikam. Ibu Lilis maju. Beliau membawa nampan perak kecil. Di atasnya, hanya ada 2 gelas sampanye yang berkilauan. Atau lebih tepatnya, jus apel bersoda, karena aku tidak minum alkohol. Tapi aku tahu, 1 di antaranya sudah dispesialkan. Hikam mengambil 1 gelas. Ibu Lilis mengambil yang lain. Ini minuman khusus untuk Afna. Resep penguat dari ibu, kata Ibu Lilis, tersenyum pada para tamu. Dan ini untuk Hikam. Hikam mengambil gelas yang ditujukan untukku. Gelas berisi cairan yang sedikit lebih keruh. Dosis fatal. Dia berlutut di depan kursi rodaku, menyamakan tingginya denganku.
Ruangan hening. Semua kamera ponsel terangkat, ingin mengabadikan momen romantis ini. Untuk istriku tercinta, bisik Hikam, matanya menatap lurus ke mataku. Semoga kamu tenang. Dia hampir salah bicara, tapi cepat meralatnya. Semoga kamu lekas sembuh. Aku menatap matanya. Aku melihat semuanya. Keserakahan. Ketidaksabaran. Kelegaan karena ini semua akan segera berakhir. Tanganku yang sengaja kubuat gemetar, terulur mengambil gelas itu. Aku memegangnya. Cairan itu berkilauan di bawah cahaya lampu. Cairan kematianku. Aku mengangkat gelas itu sedikit. Terima kasih, Hikam. Terima kasih, Ibu. Aku membawanya mendekat ke bibirku. Hikam tersenyum. Ibu Lilis tersenyum. Lalu, aku berhenti. Aku menurunkan gelas itu perlahan. Aku menatap Hikam. Terima kasih, sayang. Tapi sebelum aku minum, suaraku terdengar lemah, tapi cukup jelas untuk didengar di ruangan yang hening itu. Aku punya hadiah kecil untuk kalian. Wajah Hikam menegang. Senyum Ibu Lilis sedikit goyah. Hadiah apa, Nak? Aku tidak menjawab. Tanganku yang bebas merogosaku di balik selimut di pangkuanku. Aku mengeluarkan sebuah remote kecil. Hadiah untuk merayakan semua kejujuran dan semua pengorbanan yang telah kalian berikan padaku. Dan aku menekan tombolnya. Lampu ruangan utama tiba-tiba padam, berganti dengan cahaya terang dari proyektor yang menyala, menyorot ke dinding putih besar di seberang ruangan. Layar itu hidup. Detik pertama, yang muncul di layar hanyalah gambar statis dari sudut kamar tidurku. Para tamu tampak bingung. Hikam dan Ibu Lilis membeku. Apa-apaan ini, Afna? Tanya Hikam, berusaha tertawa gugup. Pesta kejutan? Bukan, jawabku. Suaraku kini tidak lagi lemah. Aku menegakkan punggungku di kursi roda. Ini pertunjukan. Silakan duduk dan nikmati. Lalu gambar itu bergerak. Rekaman CCTV itu berputar. Para tamu melihat layar. Mereka melihat Ibu Lilis, yang beberapa detik lalu adalah sosok menantu idaman, kini masuk ke kamarku dengan langkah mengendap-endap. Para tamu terkesiap. Mereka melihat Ibu Lilis membuka saset perak dan menaburkan bubuk putih ke bantalku. Mereka melihatnya menuangkan cairan dari botol coklat ke dalam diffuser aromaterapi. Ruangan menjadi sunyi senyap. Musik telah berhenti. Satu-satunya suara adalah napas tertahan. Itu apa yang dia lakukan? Bisik salah satu temanku, ngeri. Itu kan bantalnya Afna. Rekaman berganti. Kini adegan di dapur. Para tamu melihat Ibu Lilis dengan hati-hati menuangkan cairan dari botol coklat yang sama ke dalam gelas jamu. Gelas yang sama persis dengan yang biasa ku minum setiap hari. Fitnah. Tiba-tiba Ibu Lilis menjerit. Wajah keibuannya lenyap, digantikan oleh topeng kemarahan yang buas. Itu rekayasa. Itu tidak benar. Afna, apa yang kamu lakukan? Duduk, Bu, kataku tenang, suaraku menggema. Bagian terbaiknya belum dimulai. Rekaman dapur berlanjut. Hikam masuk. Para tamu melihat, suami setia, itu berbicara dengan ibunya. Suara dari mikrofon CCTV terdengar jernih, diperkuat oleh sistem suara yang telah dipasang indera. Apa ini tidak terlalu lambat, Bu? Suara Hikam memenuhi ruangan. Sabar. Kita harus membuatnya terlihat alami. Sedikit demi sedikit racun ini akan melumpuhkan organnya. Setelah wanita berhijab itu tiada, semua hartanya rumah ini, semua akan jadi milikmu, Hikam. Milik kita. Jeritan tertahan terdengar dari para tamu. Beberapa dari mereka menutup mulut, mata mereka terbelalak ngeri. Teman-temanku menangis. Tidak, teriak Hikam, wajahnya pucat pasi. Dia melompat, mencoba berlari ke arah proyektor untuk mematikannya. Ini bohong. Ini semua bohong. Tapi sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, 2 pria tegap yang dari tadi diam di dekat pintu keluar, bergerak cepat. Mereka bukan tamu. Mereka adalah polisi. Masing-masing memegang lengan Hikam. Tetap di tempat Anda, Pak Hikam, kata salah satu dari mereka, suaranya tegas. Ibu Lilis merosot. Beliau terduduk di lantai, tapi kemarahannya belum padam. Dasar anak tidak tahu diuntung, pekiknya padaku. Setelah semua yang kulakukan untukmu, harusnya kau mati. Harusnya kau sudah mati. Pengakuan itu, di depan puluhan saksi, membuat ruangan semakin hening. Belum selesai, kata Indra, yang kini berdiri di samping proyektor. Ada bonus. Layar berganti. Video berhenti, tapi audio terus berjalan.
Audio dari alat penyadap. Pertama, suara Hikam di telepon. Sabar, sayang. Iya, aku tahu. Dia semakin lemah. Aku muak harus berpura-pura menyentuh wanita berhijab itu. Setelah dia tiada, kita bisa hidup tenang. Selamanya. Wajah Hikam, yang dipegangi oleh polisi, berubah dari panik menjadi hancur. Dia tahu dia sudah habis. Lalu, audio pengakuan Ibu Lilis. Cerita tentang dendamnya pada ayahku. Rencananya membesarkan Hikam untuk membalas dendam. Rencananya untuk membunuhku. Taufan, sang jurnalis, tidak lagi menyembunyikan kameranya. Lampu kilat menyala, merekam wajah Ibu Lilis yang penuh kebencian dan wajah Hikam yang putus asa. Saat audio itu selesai, aku menarik napas dalam. Aku meletakkan gelas sampanye beracun itu di meja kecil di sampingku. Lalu, dengan perlahan, aku memegang sandaran lengan kursi roda. Aku mendorong tubuhku. Dan aku berdiri. Aku berdiri tegak di atas kedua kakiku. Tanpa gemetar. Tanpa terlihat lemah. Aku melepaskan selimut dari pangkuanku, menampakkan gaun pesta yang elegan di baliknya. Aku sehat. Aku kuat. Ruangan itu terperangah untuk kesekian kalinya. Ibu Lilis mendongak, matanya membelalak tak percaya. Tidak mungkin kamu. Aku sudah tahu. Semuanya, kataku, melangkah maju. Setiap langkahku mantap. Aku berhenti tepat di depan Hikam. Aku tahu rencanamu. Aku tahu racunmu. Dan aku tahu tentang Sarah. Aku menoleh ke Ibu Lilis, yang masih di lantai. Dan dendammu? Ayahmu bangkrut bukan karena ayahku. Dia bangkrut karena dia penjudi berat yang menipu rekan bisnisnya sendiri, termasuk ayahku. Ayahku justru yang memaafkan hutangnya. Bohong, pekik Ibu Lilis. Notaris di belakang ruangan itu punya semua buktinya. Potong Indra. Termasuk dokumen yang ditandatangani oleh Pak Hikam minggu lalu, yang mengembalikan semua aset yang coba dia curi ke nama Afna, dan mengakui semua penipuan yang dia lakukan bersama Sarah. Wajah Hikam berubah menjadi abu-abu. Dia tidak hanya gagal membunuhku. Dia telah menyerahkan segalanya kembali padaku. Kedua petugas polisi itu mengeluarkan borgol. Ibu Lilis. Bapak Hikam. Anda ditahan atas percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan pemalsuan. Saat mereka diborgol, pintu depan rumahku terbuka. Bukan tamu lagi, tapi puluhan wartawan dan kru kamera, yang rupanya sudah menunggu di luar, dihubungi oleh Taufan. Lampu kilat menyambar-nyambar. Hikam dan Ibu Lilis diseret keluar. Mereka yang merencanakan kematianku dengan tenang, kini harus menghadapi kehancuran mereka di depan mata dunia. Indra mendekatiku. Dia meletakkan ponselnya. Pesan baru masuk, katanya. Sarah ditangkap di bandara. Dia mencoba kabur ke luar negeri membawa uang yang dia curi dari perusahaanmu. Semuanya sudah selesai, Afna. Aku mengangguk. Aku menatap ruang pestaku yang hancur. Bau bunga lili kini terasa memuakan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas dengan lega. Kehancuran pesta malam itu hanyalah permulaan. Keesokan paginya, berita itu meledak. Wajahku, wajah Hikam, dan wajah Ibu Lilis yang penuh kebencian saat diseret polisi, terpampang di setiap portal berita daring, televisi, dan halaman depan surat kabar. Kejutan pesta maut, pengusaha sukses Afna rekam percobaan pembunuhan oleh suami dan ibu mertua. Judul-judul itu terus bermunculan. Dendam palsu di balik racun arsenik. Terbongkar, persekongkolan suami, mertua, dan mantan asisten kuras harta perusahaan. Rumahku, yang tadinya sepi, kini dikepung oleh wartawan. Aku tidak tinggal di sana. Indra sudah mengaturnya. Malam itu juga, setelah polisi selesai mengambil keterangan awal dan menyita barang bukti, aku dijemput dan dibawa ke sebuah apartemen aman yang disiapkan tim Indra. Aku mematikan ponsel utamaku, memutus akses dari dunia luar. Aku hanya perlu fokus pada satu hal, memastikan mereka tidak pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Proses hukum berjalan cepat. Bukti yang kami miliki terlalu kuat, terlalu telak. Publik yang awalnya terbagi, kini sepenuhnya memihakku setelah rekaman CCTV dan audio itu diputar secara terbatas di pengadilan. Hari persidangan pertama adalah hari terberat. Aku harus berjalan memasuki ruangan itu, melewati kilatan kamera, dan duduk di kursi saksi. Di seberang ruangan, duduk 3 orang yang telah menghancurkan hidupku. Hikam tampak kurus dan kuyu. Wajah tampannya hilang, digantikan oleh janggut tipis dan mata yang cekung. Sarah, mantan asistenku, tidak berhenti menangis sejak dia masuk. Dia terlihat hancur. Dan kemudian ada Ibu Lilis.
Beliau duduk tegak. Tidak ada penyesalan di matanya. Hanya ada kebencian murni yang menatap lurus ke arahku. Beliau tidak hancur. Beliau marah karena gagal. Indra, sebagai pengacara pribadiku yang bekerja sama dengan jaksa penuntut umum, memimpin presentasi bukti. Semuanya dibuka satu persatu. Pertama, hasil laboratorium. Arsenik dosis rendah yang konsisten, kata saksi ahli toksikologi. Ditambah spora jamur langka yang menyerang sistem saraf paru-paru jika terhirup terus-menerus. Kombinasi ini, dalam jangka panjang, akan menyebabkan kegagalan organ masif yang tampak seperti sakit karena kelelahan kronis. Ruang sidang bergeming. Kemudian, rekaman CCTV diputar di layar besar. Ruangan itu menyaksikan Ibu Lilis menabur bubuk di bantalku. Menyaksikan beliau menuang racun ke jamu. Menyaksikan beliau mencampurnya ke diffuser. Pengacara Ibu Lilis mencoba berargumen bahwa itu adalah obat herbal khusus, dan Afna saja yang tidak cocok. Lalu Indra memutar rekaman audio dari alat penyadap. Suara Hikam dan Ibu Lilis mendiskusikan rencanaku yang berjalan lambat. Sedikit demi sedikit racun ini akan melumpuhkan organnya. Setelah wanita berhijab itu tiada, semua hartanya jadi milik kita. Hikam menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pengacaranya tampak putus asa. Saat giliranku bersaksi, aku menceritakan semuanya. Firasat burukku, benda yang berpindah, kelemasan yang kurasakan, penemuan saset perak, keputusanku memasang CCTV, dan malam di mana aku melihat rekaman itu. Apa yang Anda rasakan saat itu, Ibu Afna? Tanya jaksa. Aku menatap lurus ke arah Hikam. Saya tidak merasakan apa-apa. Jantung saya seperti berhenti berdetak. Orang yang saya cintai, yang tidur di samping saya, sedang merencanakan kematian saya. Kemudian Indra beralih ke Sarah. Dia membeberkan bukti transfer bank. Uang perusahaan yang digelapkan Hikam dan dialihkan ke rekening Sarah. Rencana pembelian rumah mewah atas nama Sarah. Sarah langsung histeris. Dia mengaku. Dia bilang dia terpaksa, dia bilang dia dicuci otak oleh Hikam. Anda dicuci otak? Tanya Indra tenang. Atau Anda yang membantu Hikam memalsukan laporan keuangan perusahaan Nona Afna 2 tahun lalu? Yang menyebabkan klien besar lepas? Jauh sebelum Ibu Lilis tinggal bersama mereka. Sarah terdiam. Rencana mereka ternyata lebih tua dari yang kubayangkan. Pukulan terakhir adalah untuk Ibu Lilis. Pengacaranya mencoba membangun narasi simpati. Seorang ibu yang hancur karena suaminya ditipu rekan bisnis. Seorang wanita yang hanya mencari keadilan. Indra maju. Yang mulia, kami ingin menyajikan bukti terkait motif terdakwa. Dia memanggil saksi ahli audit forensik dan menunjukkan dokumen-dokumen lama. Ini adalah catatan keuangan perusahaan ayah saya dan almarhum suami Ibu Lilis, kataku saat bersaksi. Ayah saya tidak menipunya. Ayah suami saya, seperti yang terbukti di sini, adalah seorang penjudi berat. Dia menggelapkan uang perusahaan mereka berdua. Ayah sayalah yang menutupi hutang-hutangnya agar namanya bersih. Ayah saya adalah korban, bukan pelaku. Semua dendam Ibu Lilis. Seluruh hidupnya yang didedikasikan untuk membalas dendam. Ternyata dibangun di atas kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Bohong. Ibu Lilis menjerit dari kursinya. Kalian semua pembohong. Kalian sama saja. Kalian pantas mati. Beliau mencoba menerjangku, tapi petugas dengan sigap menahannya. Ruang sidang ricuh. Hakim mengetuk palu berulang kali. Itulah akhir dari mereka. Saat vonis dibacakan seminggu kemudian, aku hadir. Hakim membacakan putusannya dengan suara tegas. Sarah, karena terbukti melakukan penipuan, pencurian, dan membantu percobaan pembunuhan, divonis 10 tahun penjara. Hikam, atas perannya sebagai konspirator utama, penipuan, dan percobaan pembunuhan berencana terhadap istrinya, divonis 20 tahun penjara. Dia pingsan di kursinya saat mendengar putusan itu. Dan Ibu Lilis. Sebagai dalang utama, otak di balik pembunuhan berencana yang sistematis dan kejam. Karena tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun. Beliau dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Beliau tidak pingsan. Beliau menatapku saat dibawa keluar. Matanya masih menyala-nyala penuh kebencian. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah menang. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan. Kilatan kamera menyambutku. Aku tidak menunduk. Aku berjalan lurus, melewati kerumunan. Aku tidak menoleh ke belakang. Semuanya sudah selesai. Setahun telah berlalu. Waktu berjalan, menyembuhkan luka, meski meninggalkan bekas. Bekas itu tidak menyakitkan.
Bekas itu menjadi pengingat akan kekuatan yang tidak pernah kuduga kumiliki. Hal pertama yang kulakukan setelah sidang selesai adalah menjual rumah itu. Rumah yang kubangun dengan impian, tapi berakhir menjadi panggung sandiwara kejahatan. Aku menjualnya dengan harga murah, hanya ingin cepat lepas. Aku tidak peduli dengan uangnya. Aku hanya ingin kenangan buruk itu terkubur bersamanya. Aku menyumbangkan semua perabotan. Aku tidak membawa apa-apa selain pakaian dan beberapa foto orang tuaku. Proses perceraianku dari Hikam selesai dengan cepat. Dia tidak bisa menuntut apa-apa. Dokumen yang dia tanda tangani di hari dia pikir aku akan mati, yang mengembalikan semua aset ke namaku, menjadi bukti final di pengadilan perdata. Dia kehilangan segalanya. Hari ini, aku tinggal di sebuah apartemen di pusat kota. Letaknya tinggi, di lantai 30. Dari balkon ini, aku bisa melihat seluruh kota berkilauan di malam hari, dan menyambut matahari terbit di pagi hari. Tidak ada lagi taman yang harus diurus, tidak ada lagi dapur besar yang berisik. Hanya ada aku, ketenangan, dan ruang yang cukup untuk bernapas. Perusahaanku, setelah goyangan hebat akibat sabotase Sarah dan Hikam, kini bangkit kembali. Aku bekerja lebih cerdas, tidak lagi gila kerja. Aku belajar untuk mempercayai orang lagi, tapi kali ini dengan lebih hati-hati. Indra, sepupuku, kini menjadi bagian dari dewan direksi perusahaanku. Dia adalah sauhku. Tapi pekerjaan bukan lagi satu-satunya fokusku. Pengalaman itu mengubahku. Racun yang hampir membunuhku, telah kubuah menjadi sesuatu yang lain. Aku menggunakan sebagian besar, harta, yang coba direbut oleh Hikam dan Ibu Lilis untuk mendirikan sebuah yayasan. Yayasan Cahaya Afna. Yayasan ini tidak berfokus pada kekerasan fisik. Fokus kami adalah membantu korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terlihat. Korban gaslighting. Korban manipulasi psikologis. Korban penipuan finansial oleh pasangan atau keluarga sendiri. Kami menyediakan bantuan hukum, perlindungan, dan konseling trauma bagi mereka yang, seperti aku, merasa terjebak di rumah mereka sendiri. Aku sering mendapat kabar dari penjara. Bukan karena aku mencari. Kadang pengacara yang mengurus kasus lain menceritakannya. Ibu Lilis masih di sana, menua dalam kebencian, masih menceritakan pada siapa saja yang mau mendengar bahwa dia adalah korban. Hikam, setelah beberapa tahun, dikabarkan hancur secara mental, menyadari dia menukar hidupnya demi kebohongan ibunya dan keserakahan wanita simpanannya. Sarah kudengar akan bebas lebih cepat karena perilaku baik, tapi hidupnya sudah telanjur rusak. Mereka menjadi cerita masa lalu. Cerita peringatan yang sudah tidak lagi kuperhatikan. Pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya, aku bangun sebelum subuh. Aku mengambil air wudhu, menunaikan salatku di ruangan yang tenang. Ada kedamaian yang luar biasa dalam rutinitas itu. Setelahnya, aku tidak kembali tidur. Aku membuat secangkir kopi. Bukan jamu herbal. Aku tidak akan pernah minum jamu lagi. Aku melangkah ke balkon. Udara pagi masih segar. Hijab olahragaku sudah terpasang rapi. Di ufuk timur, garis jingga pertama mulai membentang. Matahari terbit yang baru akan segera tiba. Aku menyesap kopiku. Rasanya sedikit pahit, tapi hangat. Sama seperti hidup. Aku tersenyum. Aku selamat. Aku tidak hanya selamat. Aku hidup. Dan aku lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan.